Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal bulan Juli ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Alai digohi jala lam ditabai Tuhanima haholongon nirohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong nirohanami dihamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kasih adalah ciri utama kekristenan kita sebagaimana diteladankan oleh Kristus. Maka kasih itu tentu harus menjadi gaya hidup kehidupan orang percaya. Tetapi harus kita pahami bersama sahabatku semua, kasih yang dimaksud dalam ajaran Alkitab bukanlah kasih yang hanya sekedar perasaan, bukan hanya rangkaian kata-kata yang tidak berdampak apa-apa pada keadaan dan hubungan kita dengan orang lain. Kasih adalah sebuah karakter yang lahir dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam doa penutup pasal 3 pada surat 1 Tesalonika ini, Rasul Paulus mendoakan agar jemaat di Tesalonika tetap bertahan dalam iman di tengah berbagai penderitaan, dan diakhiri dengan doa agar mereka semakin bertumbuh dan melimpah dalam kasih. Lewat nas ini secara implisit kita diajarkan bahwa salah satu bentuk konkret pertumbuhan rohani terlihat dari semakin nyatanya kasih kepada sesama. Pertumbuhan rohani ini tentunya bersumber dari pengetahuan Alkitab atau pengenalan akan Allah dan kesetiaan kita beribadah kepadanya. Pemahaman ini dapat kita lihat dari narasi nas firman Tuhan hari ini, bahwa kasih yang demikian adalah karya Tuhan di dalam hidup orang percaya. Paulus berkata, kiranya Tuhan menjadikan kamu, dan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kasih yang sejati berasal dari Tuhan saja. Manusia secara alami memang memiliki kasih, tetapi cenderung mengasihi orang yang baik kepadanya, yang sering kita dengar dengan istilah take and give. Perbuatan baik hasil dari kasih itu hanya berputar-putar dan terjadi dalam lingkaran yang berbalasan. Di luar itu sulit untuk melakukannya. Itulah manusia, itulah sifat alami kita. Tetapi di dalam Tuhan kita dimampukan mengasihi sesama di luar rumus berbalasan itu. Jadi kasih Kristen bukan hasil kekuatan diri sendiri, melainkan buah dari pekerjaan Roh Kudus yang terus membentuk hati kita. Dengan doa Paulus ini kita dituntun untuk menyatakan kebaikan kepada semua orang yang tidak bergantung pada perlakuan mereka terhadap kita, melainkan karena Kristus. Dan selanjutnya sahabatku semua, kita juga diingatkan bahwa kasih itu harus terus bertumbuh. Paulus menggunakan kata bertambah-tambah yang menggambarkan pertumbuhan yang berlangsung terus. Dalam wujud nyata, nilai kasih itu harus terus bertumbuh. Orang percaya dipanggil untuk semakin sabar, semakin berkenan mengampuni, semakin peduli, dan semakin rela berkorban. Dan seperti tanaman yang harus terus disiram agar bertumbuh, demikian juga kasih harus terus dipelihara melalui doa-doa, kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kasih yang demikianlah yang menjadi kesaksian yang hidup tentang Injil Tuhan, di mana orang lain dapat mengenal kita sebagai pengikut Kristus dari kasih yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.